Judul renunganku kali ini tidak ada alasannya. Katanya ada yang pernah aku baca. Mungkin benar juga tidak ada alasannya. Satu Mikael pernah bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak ada alasan secara khusus penyebabnya apa ya. Tapi sebenarnya namun kira-kira maksudnya kan Bapak Musa itu tokoh yang tenar, panutan, ada sisi pemimpinnya juga, banyak pengikutnya ya. Yang zaman di perjanjian lama dulu kan dia pernah tanya Bapak Musa aja soal apa, mau bercerai apa enggak. Karena ketegaran hatimu lah Musa memberikan surat cerai itu, dibilang di kitab Injil tuh ditertulis gitu kan, mengutip dari sejarah yang masa lampau. Tapi kita nggak usah terlalu bingung, nggak kecampur aduk antara masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bagian dari sejarah masa lalu kan nggak bisa diubah lagi, pelajari baik-baiknya, nggak tiru enggak-enggaknya di masa sekarang juga. Namun kira-kira tokoh kudus yang dianggap dihormati bisa jadi perantara doa nggak, dapat berkatnya juga nggak melalui perantaran doa Bapak Musa? Melalui perantaran doa Bapak Musa sebenarnya kan hanya Tuhan yang layak disembah gitu. Misalnya udah berusaha sekali berterima kasih atas terkabulnya doa melalui perantaran orang kudus, ya sikap hatinya menghargai, menghormati. Kalau membungkuk apa ngaku-ngaku agak berlutut apa, sebenarnya di doa perjanjian lama, doa Bapak Daniel, dengan sikap berdoa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran misalnya, bisa juga berdoa dan berlutut. Kalau sekarang kan udah berusaha di misa di mana-mana juga pasti ada juga yang bangku berlututnya juga ya. Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghadik engkau. Satu ayat itu. Satu Mikael tidak menganggap rendah, tidak menganggap remeh maksudnya iblisnya. Kiranya Tuhan menghadik engkau. Satu Mikael bisa diandalkan dalam porsi yang pas oleh manusia biasa. Sebagai umat beriman, dan juga satu Mikaelnya tetap mengandalkan Tuhan yang utama. Jadi manusia dunia itu meneladani satu Mikael juga tetap mengandalkan Tuhan yang utama, mengandalkan maka pelindung Arkanjel juga bisa dalam porsi yang pas gitu, dengan sikap hatinya yang sopan, menghargai, menghormati, bukan menyembah. Kan ada Simon Petrus ya, gereja Petrus dan Paulus, ada patungnya di tempat siara yang lain juga di pintu gerbang, sekitar ukuran yang sama. Berarti kan mungkin aja aku mengira-ngira Petrus sama Paulus pahalanya ya berimbang seberapa. Kalau misalnya dia pahalanya agak beda jauh ya mungkin ini kan satu-satu tuh patungnya ditempatin yang berjarak ya. Manusia di dunia nyata juga bisa mengandalkan perlindungan satu mereka melindungiku, aku pasti tidak akan kenapa-napa. Kan aku berusaha latihan rohaninya, mengembangkan perisai iman juga. Selain mengandalkan Tuhan yang utama, satu mereka melindungiku, aku pasti tidak akan kenapa-napa. Aku ulangin beberapa kali dalam hati. Satu mereka juga pasti melindungi, ada berkat perlindungannya juga untuk yang sering berdoa caplet satu Mikael, berdevosi kepadanya, nama baptisnya terutama ya, yang suka berdevosi kepadanya.